Selamat pagi, Pak. Halo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Udah. Selamat pagi kelas 2, kelas 3 ya, sudah kelas 3A dan B. C. Apa kabar? Jangan namanya Flaviana. Baik. Pagi, Pak Moko. Halo. Pagi, Udah dimarahin tuh. Pagi, Pak Moko. Pak Moko. Ya. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Halo pagi. Bentar ya, sambil nunggu teman-temannya. Silahkan saling sapa dengan teman-temannya. Yuk. Nanti nggak ada yang ngobrol dengan teman-temannya. Kamu kok kasih waktu untuk ngobrol, saling sapa dengan teman-teman. Ketemu lagi. Pakai background. Mereka udah lihat tadi juga. Bisa ganti nggak, Vincent? Yang 76 itu, mereka lihat juga. Yang itu aja udah bagus, Vincent. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Moko. Pagi. Aduh. Baru berapa siswa yang join ini? Baru 19. Oh, 19. Baik, matikan suaranya semuanya. Selamat pagi, Pak Moko. Pagi. Pak, Ayo matikan suaranya. ada berapa? Ada berapa? Ayo matikan suaranya. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Sudah? Baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kelas 3A dan B sudah join di Zoom mata pelajaran PJOK. Kali ini Pak Moko akan menyampaikan beberapa materi. Dan sebelum kita awali dalam pembelajaran ini, kita awali dengan berdoa. Pak Moko minta tolong salah satu dari kalian untuk pimpin doa. Siapa yang bersedia? Silakan. Michael, Pak. Michael, ayo. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mau belajar dengan Pak Moko. Berikan kepintaran supaya menjadi anak pintar. Dan juga untuk pelajaran hari ini supaya menjadi pintar dan bagus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Taman kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Michael sudah memimpin doanya. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kamera yang belum dihidupkan, Pak Moko minta tolong untuk dihidupkan. Leora. Leora. Evan, hidupkan kameranya. Leora. Lalu Leora, hidupkan kameranya. Masih mandi kali. Oh, ini kelihatan sudah ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, Baik. Pak. Sudah sarapan hari ini? Sudah sarapan? Pak. Oh. Sudah, Pak. Pak Moko malah belum. Baik. Sebelumnya Pak Moko mohon maaf kepada kalian semuanya, ya, karena kemarin Pak Moko menginfokan bahwa untuk hari ini baik 3A maupun B ini ada PH. Ya kan, Pak Moko kemarin ketika Zoom Pak Moko menyampaikan hal tersebut. Tapi ya berhubung ada keperluan mendadak, ya Pak Moko harus pulang. Jadi mau nggak mau untuk PH kita undur minggu depan. Ya, minggu depan berarti PH di bab 1 atau pembelajaran 1 PJOK. Jelas? Seperti biasa, Pak Moko akan memberikan jumlah soal yang nggak begitu banyak, cukup 10 saja. Ya, cukup 10 saja. Dan di sini bentuk soalnya tetap PG atau pilihan ganda. Kamu tinggal klik, ya. Sudah jelas? Kenapa nggak PH? Sudah ya? Sudah. Mohon maaf ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, Oh iya, di sini ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas harian ataupun penilaian praktek PJOK. Yang merasa Pak Moko nggak mau menyebutkan ya, Pak Moko nggak mau menyebutkan nama kalian. Ya, introspeksi diri. Kalian udah besar kelas 3, introspeksi diri. Aku udah belum ya? Saya udah belum ya? Nah, ya. Bisa? Introspeksi diri sendiri. Kalian masing-masing. Apakah saya sudah mengerjakan tugas yang Pak Moko berikan? Oh, saya sudah praktek atau belum? Saya sudah menyerahkan tugas praktek atau belum? Itu bukan tugas ya. Tapi melainkan di sini Pak Moko ada penilaian prakteknya. Penilaiannya ada tertulis itu PH. Ya, tugas harian sebagai tambahan. Nah, di sini untuk KI 4-nya itu nggak ada PH kan? KI 4 itu berkenaan dengan keterampilan, berarti berkenaan dengan praktek. Apabila kamu nggak ngumpulin, nilai praktekmu 0. Ya, nilai praktekmu 0. Terserah. Kamu mengumpulkan atau tidak. Introspeksi diri kalian masing-masing. Aku udah ngumpulin atau belum? Ya, jelas? Kalau kalian merasa belum, ya udah cepat kumpulkan. Atau pengennya 0, ya udah terserah. Ya, yang merasa belum mengumpulkan. Ya, yang belum merasa. Nanti silahkan cek masing-masing. Bisa, kalian udah besar loh, kelas 3, bukan lagi kelas 2. Jelas?
Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kita lanjut lagi. Jelas, Kita Pak. lanjut ke materi. Bab Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Ayo, matikan suaranya. Matikan suaranya. Matikan suaranya enggak? Bagi yang masih berisik, tidak dimatikan suaranya, Pak Moko keluarkan. Baik, kita mempelajari di sini yaitu kombinasi gerakan dasar non lokomotor. Ya, kombinasi berarti gabungan gerakan dasar non lokomotor tersebut. Lokomotor itu banyak sekali gerakannya. Ya, yang kalian ketahui bahwa gerakan non lokomotor itu adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Ya, gerakan tidak berpindah tempat. Ya, contoh gerakan non lokomotor yang kalian lakukan setiap hari. Ya, itu ada duduk. Yang kamu lakukan sekarang ada duduk. Tidak mungkin kamu bisa duduk dalam posisi duduk, kamu bisa berpindah-pindah. Tidak mungkin. Kecuali kursimu ada rodanya. Kamu geser juga pasti berpindah tempat. Tapi di sini kalian ketahui bahwa duduk di sini bisa dikatakan gerakan dasar non lokomotor karena tidak berpindah tempat. Mungkin hari ini ya tadi pagi kamu jongkok, jongkoknya di mana nggak tahu. Itu bisa katakan adalah gerakan non lokomotor. Semalam kamu tidur, membaringkan badan di tempat tidur atau kasur. Itu termasuk gerakan non lokomotor. Ya. Kamu berdiri. Itu adalah gerakan non lokomotor. Berdiri saja ya, tidak melangkah ke kanan, ke kiri, mundur ke depan, tidak. Berdiri di tempat. Seperti halnya kita upacara berdiri terus, siap dalam keadaan siap. Itu adalah gerakan non lokomotor. Ya. Terus ada lagi gerakan non lokomotor, membungkuk, ya, meliukkan badan ke kanan maupun ke kiri. Ketika olahraga kita sering melakukan hal tersebut. Push up, sit up, ya. Nah, ada di sini beberapa contoh gerakan berdiri dan meliukkan badan ke kanan ke kiri. Ya, ini adalah contoh gerakan kombinasi gerakan dasar non lokomotor. Gerak berdiri membungkuk. Nah, yang pertama gerakan ya tadi sudah berdiri sambil meliukkan badan ke kiri, kanan ke kiri. Meliukkan, tahu kan meliukkan? Ya, meliukkan. Nah, yang kedua di sini gerakan berdiri dan membungkuk. Gerakan tangan ke depan dan menyentuh paha dan jongkok berdiri. Berdiri menggunakan satu kaki secara bergantian. Berdiri menengok ke kanan ke kiri. Sit up, push up. Ya, itu adalah beberapa contoh. Contoh. Kan? Kombinasi gerakan dasar non lokomotor. Nah, hal tersebut ya seringkali kita lakukan ketika kamu kelas 1. Kita lakukan di sekolah. Kita lakukan di sekolah. Nah, sebelum melakukan kegiatan olahraga biasanya kita melakukan gerakan pemanasan untuk mengawali kegiatan olahraga. Biasanya seringkali kita melakukan kombinasi gerakan dasar non lokomotor. Yang artinya kita tidak berpindah tempat, tetapi melakukan beberapa gerakan yang Pak Moko tadi bacakan ya, serta contoh-contohnya. Di sini ada gerakan berdiri dan meliukkan badan ke kanan maupun ke kiri.
Contoh, tangan di pinggang. Meliukkan badan ke kanan ke kiri. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ada lagi tangan di pinggang, menengok ke kanan dan ke kiri, atau kepala menengok ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah salah satu contoh. Banyak sekali untuk contoh-contohnya. Baik ketika pemanasan statis maupun dinamis. Ya. Sampai di sini siapa yang kurang jelas? Siapa yang kurang jelas? Sampai di sini siapa yang kurang jelas? Tidak ada, Pak. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Ada lagi. Ya. Ada lagi. Manfaat dari gerakan. Ayo matikan suaranya. Ada lagi. Manfaat dari gerakan kombinasi gerakan dasar lokomotor. Kamu kok ubah ya di sini ya. Non lokomotor, maaf ya. Nanti dalam catatan kalian, Pak Moko sudah terlanjur post di Google Classroom. Jadi Pak Moko memohon pada kalian manfaat dari gerakan kombinasi gerakan dasar non lokomotor, bukan lokomotor ya. Lokomotor kita sudah pelajari di bab 1 kemarin. Ini Pak Moko salah ketik atau gimana? Soalnya buatnya semalam. Jadi Pak Moko mohon maaf sekali ya, ada kesalahan dalam pengetikan Pak Moko. Jadi di sini tambahkan non lokomotor. Jangan sampai nanti gerakan dasar lokomotor, ya. Jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Jelas, Pak. Membuat yang pertama di sini ya, membuat tubuh semakin bugar. Bugar itu seger. Ya. Kok badannya kayak nggak terlalu sehat ya orang itu ya. Jadi kayak lemes gimana ya. Mau ngapa-ngapain males. Nah, itu bisa dikatakan badan ya tidak bugar. Bugar itu dalam tubuh kita menjadi seakan-akan melakukan aktivitas penuh semangat dan sebagainya. Bugar. Pikirannya juga bugar, badan bugar. Baik, berarti sehat, ya, lincah, seger. Menjadikan otot tubuh semakin lentur. Pasti. Kenapa hal ini bisa terjadi semakin otot menjadikan otot menjadi semakin lentur? Contoh kamu tidur, itu melemaskan semua otot. Yang satu harian melakukan aktivitas. Contoh, hari pagi ini sampai nanti sore, pasti kamu melakukan aktivitas banyak sekali. Ya, entah itu gerakan non lokomotor, gerakan lokomotor, ataupun gerakan manipulatif. Pasti kalian lakukan. Dan di situ tubuh kalian merasa capek, letih, ya. Dan di sini kamu butuh istirahat. Nah, butuh istirahat di sini otot-otot akan mengembalikan tubuh normal kembali, menjadikan otot semakin lentur, istirahat, ya. Tapi disertai dengan latihan-latihan yang kita lakukan setiap hari, ya. Kalau kita paksa aktivitas 24 jam, nggak mungkin. Tubuh pasti capek, otot juga capek. Terus melatih kelenturan tubuh. Nah, ketika pemanasan seringkali kita meliukkan badan ke kanan ke kiri, ya. Terus ada jongkok, tepuk paha, terus pegang pinggul, ya. Itu menjadikan tubuh kita semakin lentur. Menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas. Pasti. Ketika bangun tidur, molet. Siapa yang setiap hari begitu? Hampir semua pasti. Ya, merenggangkan otot-otot. Kamu sambil di tempat tidur, duduk terus gini. Kalau enggak sambil berdiri. Ya, kita ada contoh gerakan dasar non lokomotor. Ya, untuk menyiapkan tubuh.
melakukan aktivitas. Setelah begini, terus ke kamar mandi, ya mandi, terus ganti baju atau pakai seragam, sarapan. Itu aktivitas harian yang kita lakukan hampir setiap hari. Ingat, ketika bangun tidur jangan langsung bangun. Contoh, ketika kamu bangun. Kalau kamu langsung bangun, biasanya akan terjadi goyangan, ya, goyangan. Nggak seimbang badan. Siapa yang pernah bangun kesiangan? Pak mau tanya. Siapa yang pernah bangun kesiangan ketika berangkat sekolah? Contoh. Bangun langsung lari ke kamar mandi kayak apa? Siapa yang pernah melakukan hal tersebut? Pernah? Enggak. Nah, Pak Moko sering itu. Pak Moko sering. Jadi kamu contoh Pak Moko bangun tidur. Ya, melek. Terus, kesiangan. Contoh ya. Habis itu lari ke kamar mandi. Lari pun pasti nggak seimbang. Ya. Belum seimbang. Dikarenakan tubuh belum siap untuk melakukan aktivitas. Kadang bangun dadak, langsung lari kamar mandi, nabrak pintu, nyenggol lemari, atau bahkan nabrak lemari. Pernah? Ya. Jadi kalau bangun tidur disarankan bangun terus melek 5 menit untuk kayak ngumpulin nyawa lah. Ya, menyiapkan tubuh, menyiapkan otot, kita sinkronkan semuanya saraf-saraf kita. Ya, mata, tangan, kaki. Kadang kita bangun, terus melek, tengok kanan kiri, udah, terus berdoa. Ngapain yo? Ya, terus berdoa. Setelah itu kamu mandi. Jadi, Pak Moko sarankan ketika bangun tidur jangan langsung lari ke kamar mandi. Karena saraf-saraf kalian belum siap. Otot-otot kalian belum siap. Dan hal tersebut juga berbahaya. Apabila belum siap, terus kamar mandinya licin, kamu bisa kepleset. Bisa kepleset. Dan di situ akan membahayakan diri kalian masing-masing. Nah, ketika mandi di pagi hari, siramlah di bagian kaki. Ya, bagian kaki, telapak kaki. Jangan langsung gini. Ya, biasa kebiasaan itu. Itu sangat berbahaya. Gunanya apa? Kenapa ujung kaki sih Pak? Hal tersebut untuk merangsang saraf. Dengarkan, Michael. Coba diperhatikan. Ini penting ya, penting. Ini kebiasaan sehari-hari, tapi pasti banyak yang gagal paham. Beatrice, matikan suaranya. Ini untuk kesehatan kalian semua. Jadi ketika mandi dilarang untuk langsung menyiram bagian kepala. Kenapa sih Pak? Kadang saraf-saraf kita belum siap untuk merespon suatu benda yang menyentuh tubuh kita. Ya. Contoh air kita siramkan. Gitu kan? Ternyata dingin banget. Kalian pikir-pikir, kalian ingat-ingat apakah hal tersebut benar atau tidak?
Nggak tahu dingin, nggak apa-apa deh. Kamu langsung bangun tidur, langsung mandi, lari kamar mandi, terus siram air di kepala. Kayak kaget. Iya apa iya? Kenyataan loh. Hal tersebut bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa mengakibatkan sakit jantung. Pak, kecil-kecil mengakibatkan sakit jantung. Ya nanti. Jadi untuk yang cara yang benar di sini ada kaki dulu. Telapak kaki itu mempunyai 46 atau 56 titik syaraf yang ada pada tubuh kita. Bagian telapak kaki. Ya. Nah, kalau nguap ditutup, laler masuk itu nanti. Nah, temennya kasihan tuh bauan. Jadi, Pak Moko lanjutkan kembali. Jadi, kalau mandi yuk, udah kaki dulu, habis itu naik, satu gayung dulu kaki. Nah, saraf-saraf di sini akan merespon. Ya, merespon dengan baik. Karena ada suatu benda ya yang menyentuh tubuh kita. Habis itu udah naik. Satu gayung kaki kita ya, sambil digerak-gerakin kakinya. Setelah itu perut. Satu gayung biur. Gayung ketiga langsung bagian leher atau bagian bahu sini. Gayung keempat mulai pelan-pelan muka terus ke rambut. Ya, jelas? Jelas, Pak. Sampai di sini siapa yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sampai di sini siapa yang kurang jelas? Pak Moko berikan kesempatan. Tidak ada, Pak. Yang tidak jelas, yang jelas cukup diam. Baik. Cukup jelas. Jadi kebiasaan ketika mandi, ketika bangun tidur, ya harus kalian memperhatikan langkah-langkahnya. Jangan mentang-mentang kamu buru-buru langsung lari ke kamar mandi. Tubuh kalian pasti belum siap untuk melakukan aktivitas tersebut. Maka tidak heran ketika bangun tidur langsung lari, nabrak pintu, senggol lemari, atau bahkan guci kamu senggol jatuh, pecah. Ya. Hal tersebut bisa membahayakan diri kalian masing-masing juga. Ini demi keselamatan dan kesehatan kalian. Jadi kalau ketika bangun tidur, udah mulai dulu. Ini termasuk gerakan lokomotor. Nah, enak sekali loh bangun tidur terus gini. Ya enggak? Enggak mungkin bangun tidur Iya, Pak. terus mandi. Enggak mungkin kamu bernyanyi seperti itu. Iya, Pak. Enggak mungkin kamu bangun tidur terus nyanyi-nyanyi. Enggak mungkin. Pasti kamu gini. Molet. Merenggangkan otot-otot tubuh kalian. Menormalkan kembali. Kayaknya nyenyak banget tidur ya. Terus duduk di kasur, terus habis itu ingat kepada Tuhan, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai berdoa, baru kita menuju kamar mandi. Itu apabila otak kita sudah sinkron, ya. Otak kita sudah normal. Saraf-saraf kita sudah merespon dengan baik. Nah, kurang 10 menit lagi habis waktu kita.
Ya, jadi Pak Moko ulangi, ketika melakukan gerakan-gerakan dasar non lokomotor itu harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Nah, ketika olahraga, ya Pak Moko memberikan contoh gerakan dasar non lokomotor atau memberikan sedikit contoh pemanasan statistik maupun dinamis. Michelle, hidupkan kameramu. Michelle, hidupkan kameramu. Liora, Valen, hidupkan kameramu. 1. Kalau enggak Pak mau keluarkan. Udah, jangan malu, jangan apa, pokoknya hidupkan kameramu. Ya. Jangan merasa tersaingi gantengnya, cantiknya. Gimana pokoknya Pak Moko. Enggak ada yang lain. Yang ganteng, nggak mungkin Pak Moko cantik. Pokoknya yang paling ganteng di sini Pak Moko, nggak ada yang lain. Titik. Baik, mungkin itu yang Pak Moko sampaikan. Kira-kira ada yang perlu kalian tanyakan berkenaan dengan materi hari ini, yaitu gerakan kombinasi gerakan dasar non lokomotor. Ada? Ada atau tidak? Ya, Eldrick? Tidak ada, Pak. Ya, ada. Ya, itu diambil dari bab berapa? Itu bab 2 tadi barusan Pak Moko udah saya screen di layar monitor kalian masing-masing loh. Itu bab 2. Ada tulisannya kan tadi. Oke. Atau ada. Nah, yang tadi yang manfaat tadi adalah manfaat gerakan dasar non lokomotor, bukan lokomotor, ditambahkan sendiri non lokomotor. Pak Moko tadi sudah menyampaikan ya, jangan sampai kamu nanti salah. Ikut Zoom tapi tetap salah. Adalah malu-maluin aja. Tadi kamu tidak memperhatikan. Nah, untuk kegiatan Zoom pada hari ini, Pak Moko akan tetap simpan rekaman dan Pak Moko upload di channel Pak Moko. Apabila kalian pengen lihat, kurang paham apa yang Pak Moko sampaikan, Pak Moko ucapkan, mulutnya sampai berbusa, kalian nggak dengerin, kalian nggak perhatikan, tinggal klik. Ya, tinggal klik, kalian lihat. Dan kalian perhatikan kembali penjelasan yang Pak Moko berikan. Ya. Jadi Pak Moko akan upload di YouTube. Kalau kalian kurang jelas, bisa kalian tonton kembali. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yes, Pak. Dengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Nah, baik. Jelas, Pak. Pak Moko juga masih ada Zoom di kelas tematik. Nah, saja sebentar lagi sih. Ya. Dan Pak Moko juga masih lanjut di sampai Jawa kelas 5. Oh ya, untuk tugas Pak Moko ulangi ya. Kalian introspeksi diri kalian masing-masing. Aku sudah mengumpulkan tugas atau belum? Pak Moko nggak mau menyebut tugasnya kalian itu udah ngumpulin tugas. Kan kok udah. Ya? Ya? Kalian introspeksi diri sendiri. Kalian matikan lagi. Nah, Beatrice, matikan kembali. Jangan matikan. Biar Pak Moko ingat selalu tuh muka-muka kamu. Nah, Fiona ya. Fiona, ngapain kamu ngupil? Oh, pegang hidung. Ya?
Pak Moko sudah sampaikan, kalian introspeksi diri kalian masing-masing, karena kalian sudah kelas besar, kelas 3, bukan lagi kelas 2, bukan lagi kelas 1. Ngaca pada cermin yang ada di rumah kalian masing-masing. Coba ngaca. Oh, aku udah besar atau masih kecil sih? Badanku ini tumbuh besar atau tambah mengecil sih? Ya. Jadi, Pak Moko berharap pada kalian semuanya, introspeksi diri kalian masing-masing, apakah diriku sudah mengumpulkan tugas? Kalau belum ya Pak Moko ya, dengan senang hati, nggak apa-apa. Pak mau kasih 0, serius. Mau macam-macam Pak Moko. Ya, baik. Pak Moko minta salah satu dari kalian untuk pimpin doa penutup. Silahkan. Ayo, waktu tinggal 3 menit. Ayo, mimpin doa aja pada nggak berani. Tunjuk aja Pak kali, tunjuk. Michelle. Nggak mau. Ayo Michelle, ayo. Michelle. Matikan suaranya semuanya. Nah, ingat, ketika mengikuti doa, semuanya keadaan hening. Berarti matikan suaranya, tutup matanya, lipat tangan. Pak Moko nanti akan awasi selalu ya kegiatan doa kalian. Dan di sini Pak Moko akan catat di penilaian KI 1. Jelas? Yuk. Ambil sikap baik semuanya. Hitungan sampai 3, doa dimulai. 1, 2, 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Shalom Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika kegiatan Zoom dilarang untuk chat-chat, ya. Jelas? Ini kebiasaan nih yang kelas 3. Nah nih, 3A nih. 3A, 3B. Bekas kelas Pak Moko 3B ya? Iya ya? Iya Pak, Nah, itu iya. udah enggak. Nah, tadi masih chat-chat tuh, kebiasaan tuh. Sampai penuh Pak, sampai 9 plus. Kemarin itu. Baik. Chatnya sampai 9 plus. Itu mau sampaikan, ya, yang telat, yang joinnya untuk kegiatan Zoom hari ini telat, bisa lihat di rekaman yang nanti Pak Moko upload, ya. Baik, Pak Moko minta tolong dong, yang bisa print screen, di foto dulu, nanti kirim ke Pak Moko. Vincent. Yo. Vincent. Iya, yuk cepet, ayo cepet, waktunya habis, cepet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, 2. Baik, terima kasih. Salam olahraga, salam sehat semuanya. Salam buat keluarga ya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Dadah. Dadah Pak Moko, dadah semuanya.